Lagi mager nih. Tapi sebentar lagi harus ikut kebaktian sekolah minggu. Toto, kenapa? Sakit? Kok lemes banget gitu? Nggak tahu nih, Pak. Mager aja rasanya. Sebentar lagi kan kebaktian. Ayo, yang semangat dong. Nanti Tuhan pasti memberkati kamu dengan sukacita. Iya, Pak. Kak Toto, ayo kita memuji Tuhan bersama. Ya. Iya. Ayo. Kebaktian sekolah minggu pun berlangsung. Tetapi Toto tampak tidak bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Tidak seperti adiknya yang sangat bersemangat. Hingga akhirnya kebaktian pun selesai. 1 hour later. Kak Toto, kok lemas sih muji Tuhannya? Anak kecil nggak usah berisik ya. Kakak lagi males tahu. Memuji Tuhan kok males. Udah bawel banget. Kakak ditanya malah marah-marah. Tak laporin papa lo. Sana lapor. Siapa takut? Papa. A few moments later. Ada apa, Titi? Kak Toto nih loh, Pak. Masa memuji Tuhannya lemas banget? Katanya lagi males. Kan gak boleh ya, Pak? Benar sekali, Titi. Saat memuji Tuhan, kita gak boleh malas-malesan dan asal-asalan. Itu tidak baik. Tapi kan Toto memang lagi males. Kan sekali-sekali nggak apa-apa toh. Wah, sekarang coba Toto dan Titi jawab pertanyaan Papa ini. Apa kalian pernah dengar soal Raja Daud? Pernah, Pak, pernah. Oke, nah menurut kalian Raja itu orang yang seperti apa? Pasti dia hebat dan kaya ya. Oke, kalau menurut Titi? Raja itu pasti segala keinginannya bisa didapatkan. Gak usah susah payah. Pasti dapat apapun yang dia mau. Nah, kalau menurut Toto, Raja Daud yang hebat, kaya, dan punya segalanya itu perlu memuji Tuhan tidak? Kok sepertinya nggak perlu ya, Pak ya? Nah, sekarang Papa mau ajak kalian membaca firman ini bersama Papa. Coba kalian buka Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu, Pak, sudah ketemu. Nah, sekarang Papa bacakan ya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, dari firman ini, Raja Daud yang kalian bilang hebat, kaya, dan punya segalanya itu, dia malah sangat semangat memuji Tuhan dengan penuh syukur. Karena apa, hayo? Karena Tuhan sudah sayang sama Raja Daud, Pak. Karena Tuhan baik mau mengampuni kesalahan Raja Daud ya, Pak. Wah, hebat. Jawaban kalian betul banget. Sama loh dengan kita. Tuhan itu setiap hari sangat sayang sama kita. Mulai dari bangun pagi, kita punya badan yang sehat, dapat bernafas dengan baik, dan setiap dosa yang kita perbuat, Tuhan mau loh memaafkan kita. Masa sama Tuhan yang sangat sayang sama kita, Toto memuji malas-malasan? Betul juga ya, Pak. Toto jadi menyesal. Harusnya Toto bersyukur karena Tuhan sudah sangat baik sama Toto. Benar, Nak. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Bukankah kita yang sudah diberkati Tuhan harus berterima kasih? Nah, salah satu cara kita berterima kasih sama Tuhan adalah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak malas-malasan ya, Pak? Betul. Betul itu. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, jadi
Sekarang Toto mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Pak. Toto mau mempersembahkan pujian terbaik Toto untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi dan memberkati Toto. Bagus anak-anak. Siap. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita dan hati kita. Mari Lose Indra ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadanya. Pada saat ini, biarlah Tuhan menolong setiap kami, sehingga kami beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di dalam Alkitab, Allah berjanji bahwa Dia akan terus memelihara umatnya. Dan janjinya itu pasti akan ditepati. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita perlukan hari ini. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan, bahwa Allah itu baik. Allah itu memelihara kehidupan kita dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ayo sama-sama kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Anak-anak, Allah yang kita percaya adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia akan terus memelihara kita dan terus mengasihi kita dalam keadaan dan kondisi apapun. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Alkitab adalah sebuah buku yang berisi tentang perintah Tuhan dan janji Tuhan. Alkitab juga menceritakan tentang karya Tuhan, tentang kasih Tuhan.
Alkitab buku terindah, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin setia kepada Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan. Shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan juga mau taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawari pasalnya yang ke-22. 2 Tawari 22 dan 23. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, salah satu raja Israel. Namun sebelum itu, Lause mau bertanya buat kalian. Di dalam kehidupan kalian, kira-kira siapa yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kalian? Papakah? Atau mama? Atau saudara kalian? Ataukah teman yang paling berpengaruh dalam kehidupan kalian? Siapa? Nah, mungkin ada di antara kalian yang berkata, "Oh Lause, kalau saya mama yang paling berpengaruh Lause. Karena selama ini yang menghabiskan waktu banyak dengan saya itu adalah mama." Atau ada juga yang berkata, "Kalau saya papa Lause, saya kan cowok. Jadi saya dekatnya sama papa. Saya belajar banyak dari papa." Atau mungkin di antara kalian ada yang berkata, "Lause, kalau saya, teman saya Lause yang paling berpengaruh. Karena ya papa mama sibuk Lause. Jadi saya lebih menghabiskan waktu banyak dengan teman." Ya sekalipun masa pandemik, tapi kita kan masih bisa video call Lause. Nah seperti itu ya. Nah anak-anak, siapapun yang berpengaruh dalam kehidupan kalian, pastikan bahwa mereka memberi pengaruh yang positif. Pastikan bahwa mereka menolong kalian untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Mendorong kalian untuk lebih rajin belajar, lebih sukses, bahkan mempengaruhi kehidupan rohani kalian menjadi lebih mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak, ada beberapa tokoh yang kesuksesan mereka itu dipengaruhi oleh ibu mereka. Sebut saja Bill Gates. Kalian pasti tahu kan Bill Gates itu siapa? Ya, Bill Gates salah satu orang terkaya di dunia. Dia adalah pendiri pencetus Microsoft. Sekarang kalau di sekolah pakai Microsoft Teams, kemudian kalian ketik Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint semuanya. Nah, dia ini nih, Bill Gates ini, dialah yang pencetusnya. Kesuksesannya dipengaruhi oleh ibunya. Atau sebut saja Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezos adalah
pendiri Amazon, Amazon.com. Jadi kalau kalian mau belanja online, biasanya kalau produk-produk luar negeri kan kalau di handphone tinggal ketik Amazon.com. Nah, kalian harus tahu nih, Jeff Bezos, dia itu adalah pendirinya Amazon.com. Siapa yang mempengaruhi hidupnya sampai dia sukses? Ibunya. Atau sebut saja Mark Zuckerberg. Wah, susah ya namanya ya. Langsung saja sebut agak-agak sulit. Nah, tapi kalau kalian tahu siapa Mark Zuckerberg, dia adalah pendiri pencetusnya Facebook. Siapa hari ini yang tidak tahu tentang Facebook? Lauso yakin kalian, hampir semua dari kalian, apalagi kelas besar ya, pasti punya Facebook. Kalian pasti sudah punya Facebook. Nah, dia ini pencetusnya nih, pendirinya nih. Dia dipengaruhi oleh siapa? Siapa yang mendorong dia untuk dia sukses? Ibunya. Mereka bertiga, orang-orang yang sukses ini dipengaruhi oleh orang terdekat, yaitu ibu mereka sendiri. Di dalam Alkitab juga ada loh yang kehidupan rohaninya dipengaruhi oleh orang terdekat, yaitu Timotius. Ya kan? Timotius seorang muda yang punya hati melayani Tuhan. Dia bertumbuh dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Dia jadi seperti itu karena siapa? Karena neneknya Lois, karena ibunya Eunike yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yang mengajarkan dia kebenaran firman Tuhan sejak dia kecil. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh yang baik. Sekarang bagaimana dengan salah satu raja Israel yang akan kita pelajari? Kita renungkan kisah hidupnya saat ini dalam 2 Tawari pasal 22 hingga pasal 23. Kalian boleh membuka Alkitab kalian karena ini cukup panjang. Nanti sambil Lause cerita kalian boleh perhatikan Alkitab kalian ya. Nah, Yoas ini, Raja Yoas, waktu dia masih kecil, dia mau dibunuh oleh neneknya sendiri, yaitu Atalia. Kenapa? Karena Atalia mau jadi ratu. Atalia gak mau orang lain yang memimpin bangsa Israel. Atalia kan jahat. Atalia ini adalah ibu dari Raja Ahazia. Raja Ahazia itu ayahnya Raja Yoas. Waktu Raja Ahazia meninggal, Atalia karena mau jadi ratu, dia akhirnya menyingkirkan semua keturunan dari Raja Ahazia. Tapi bersyukur Raja Yoas diselamatkan oleh tantenya, yaitu namanya Yosabat. Yosabat karena tahu nih mamanya jahat, jadinya dia menyembunyikan Yoas kecil. Di mana? Di bait suci. Yosabat itu istrinya Imam Yoyada, yang pada saat itu menjadi imam besar. Nah, Raja Yoas kecil ini tinggal di bait suci selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu, ketika umurnya dianggap cukup, dia kemudian Imam Yoyada mengatur semuanya. Mereka kemudian mentahbiskan dia menjadi raja. Atalia waktu dengar ada sorak-sorai, hidup raja. Wah, dia bingung apa ya kerebutan ini. Ketika dia keluar, dia lihat, oh ternyata mereka mengurapi raja yang baru. Padahal saat itu dia jadi ratu. Tapi kan dia kan bukan dari keturunan Daud. Tuhan berjanji bahwa pemerintahan di keturunan Daud itu tetap Tuhan jaga. Itu tetap teguh, itu janji Tuhan.
Jadi tidak ada manusia yang dapat menggagalkannya. Akhirnya waktu Atalia datang kemudian ngomong, pengkhianat, pengkhianat. Wah, kayak gitu. Mereka menangkap dia dan menyingkirkan dia. Dia dibunuh. Nah, singkat cerita, Yoas yang kecil ini memerintah bangsa Israel di usianya yang ya sekitar 7 tahunan, 8 tahun seperti itu. Tapi sekalipun dia masih muda, karena dia dibimbing, dipimpin, diajarin oleh Imam Yoyada, dia bertumbuh jadi anak yang takut Tuhan. Dia kemudian memimpin bangsa Israel untuk taat lagi dengan hukum Taurat. Bait suci difungsikan lagi. Dia menghancurkan tempat pengorbanan berhala, tempat penyembahan berhala. Dihancurkan semua itu. Karena apa? Ada Imam Yoyada yang memimpin dia, yang menolong dia. Dia hidup takut Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Tapi anak-anak sayang sekali karena setelah Imam Yoyada meninggal, Yoas seperti lupa dengan apa yang sudah diajarkan oleh Imam Yoyada. Yoas tidak lagi hidup taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Tuhan. Tapi dia mulai berpaling dari Tuhan. Dia menyembah berhala. Dia mempersembahkan korban kepada berhala. Wah, Raja Yoas ternyata dia hidup benar hanya ketika Imam Yoyada masih hidup. Tapi ketika Imam Yoyada tidak ada, dia mulai hidup sembarangan. Hidup tidak takut Tuhan. Setelah itu anak-anak, anaknya Imam Yoyada, Sakaria, menegur Yoas karena perilakunya yang salah. Tapi apa yang dilakukan Yoas? Yoas malah membunuh anak Imam Yoyada, yaitu Sakaria. Akhirnya hukuman Tuhan datang kepada Yoas. Dia dikalahkan oleh orang Aram dan dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hidup kita memang dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Tapi akan lebih baik jika hidup kita dipengaruhi sepenuhnya oleh kebenaran firman Tuhan. Orang sekitar kita bisa berubah, tapi firman Tuhan itu ya dan amin, tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu mungkin papa, mama, teman-teman banyak mendorong kalian kalau untuk lebih baik, top. Tapi kalau mereka, orang-orang di sekitar kita tidak membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik, jangan kalian kemudian menjadi berubah seperti Yoas. Tapi berpegang teguh pada firman Tuhan sehingga kalian tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Ingat, orang lain memang mempengaruhi hidup kita, tapi firman Tuhan harus lebih mempengaruhi hidup kita. Sehingga hidup kita terus bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak, langsung saja kita untuk berdiam diri sejenak. Kita merenungkan firman ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kebenaran ini tertanam dalam hati kita dan bertumbuh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hari ini kami belajar dari kisah hidup Raja Yoas yang hanya taat ketika Imam Yoyada masih hidup. Namun setelah itu dia kemudian berpaling dari Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang mempengaruhi hidup kami sepenuhnya.
sehingga kami tidak tergoyahkan ketika orang-orang di sekitar kami membawa pengaruh buruk. Biarlah hidup kami tetap bersandar, berdasar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lausa hampir lupa nih kalau kita punya ayat hafalan ya. Ayat hafalan yang harus kalian hafalkan ya. Jadi ayat hafalan itu bukan hanya baca kemudian tidak dihafalkan, harus dihafalkan. Ayat hafalan untuk minggu ini terdapat dari Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Ayo semua buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 10. Langsung tunggu loh ya, dibuka Alkitabnya. Oke, kalau sudah menemukan kita baca dulu sama-sama. Baca sambil menghafalkan. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 10. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Gampang kan? Gampang kok, memang kelihatan panjang tapi gampang. Kita coba sekali lagi. Boleh ngintip-ngintip, tapi jangan baca ya, jadi cuma ngintip-ngintip dikit. Oke, kita coba sekali lagi. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Oke, sekarang tutup Alkitabnya. Kita coba. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah anak-anak, ini ayat hafalan kita di minggu ini, Yohanes 15 ayat 10. Jangan lupa dihafal, oke? Anak-anak, di bulan Agustus ini kita akan bersama-sama mendukung kegiatan misi. Sekarang kita akan menyiapkan kotak persembahan. Kotak persembahan ini anak-anak akan isi dengan uang yang diberikan oleh papa dan mama. Dan uang ini nantinya akan diberikan untuk mendukung kegiatan misi gereja. Sekarang, Lause akan mengajarkan bagaimana cara membuat kotak persembahan ini. Anak-anak bisa menyiapkan barang-barang bekas. Contohnya, kertas kado, ataupun kertas koran, atau majalah. Anak-anak bisa memotongnya sesuai dengan kotak yang akan dipakai. Ataupun kalau anak-anak tidak mempunyai kotak kue, anak-anak bisa memakai botol plastik, gelas plastik, dan juga mika plastik. Kotak kue, anak-anak bisa melapisinya dengan kertas kado supaya terlihat indah. Anak-anak tempel di sekeliling dos kue tersebut. Nah, jadi kotak yang cantik, tapi atasnya kita akan kasih karton ataupun kertas lipat. Anak-anak beri double tape ya, lalu ditempelkan di atasnya. Flip. Kalau bagian belakangnya juga diberi sama seperti bagian atas.
Boleh kertas lipat atau karton, diberi double tape dan ditempel. Nah, akhirnya kotaknya sudah cantik sekarang. Yuk kita beri hiasan. Kalau anak-anak punya stiker atau punya gambar-gambar lucu, bisa diambil. Bisa diberi double tape dulu atau diberi lem. Kita hias kotaknya supaya lebih indah. Ya, kotak kue ini sekarang sudah menjadi kotak persembahan. Bagus kan anak-anak? Anak-anak bisa membuat variasi dari kotak-kotak persembahan ini. Lihat, botol plastik bisa diberikan hiasan ataupun mika plastik yang sudah ditutup dengan kertas yang warna-warni. Tapi jangan lupa ya, diberi lubang juga supaya anak-anak bisa memasukkan uang yang akan dikumpulkan. Oke, selamat mencoba ya anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Anak-anak, Lose Indra mau memberitahu sesuatu. Jadi ini adalah hasil dari aktivitas kotak persembahan misi tadi. Nah, kotak ini kita pakai untuk memberikan persembahan misi. Jadi selama bulan Agustus ini kita akan mengumpulkan persembahan misi setiap minggunya. Nah, nanti persembahan misi itu dipakai untuk pelayanan misi di Gloria. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan mingguan. Persembahan mingguan itu berbeda dengan persembahan misi. Kalau persembahan mingguan itu kan kita biasanya berikan setiap minggu, setiap kali kita ibadah. Nah, cara memberikan persembahan itu adalah dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau dengan cara scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada ibadah jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar. Jangan lupa dan jangan telat ya, harus tepat waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.